terakhir, insya Allah. Abul Hasan Asy-Syadzili punya wasiat. Dikutip dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah. Ada kitab namanya Tabaqatus Syadziliyah. Ensiklopedi ulama-ulama yang berthariqah Abul Hasan Asy-Syadzili. Namanya Tabaqatus Syadziliyah. Ada kitabnya, 1 jilid. Abul Hasan Asy-Syadzili punya wasiat. Di antaranya wasiatnya, idza ahabballahu 'abdan, mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah mencintai hambanya, sayyara hawaijan nas ilaih, maka Allah akan menjadikan orang-orang itu butuh pada orang itu. Itu tandanya dicintai Allah. Banyak dibutuhkan orang. Itu tanda dicintai Allah. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, sayyara, Allah akan menjadikan hawaijan nas, kebutuhan orang-orang, ilaihi, tertuju pada orang itu. Itu tandanya dicintai Allah. Dia bisa melayani kebutuhan orang banyak. Ketemu polisi, dia bisa menyapa dengan baik. Ketemu tentara, dia bisa interaksi dengan baik. Ketemu orang nggak punya bisa baik. Ketemu orang kaya bisa baik. Ketemu dengan golongannya bisa baik. Ketemu di luar golongannya bisa baik. Nggak merasa benar sendiri. Yang lain salah. Itu justru bukan tanda ulama. Yang benar kita saja, lainnya salah. Udah boleh kata-kata seperti itu. Menurunkan marwah keulamaan. Menurunkan marwah apa? Keulamaan. Mbah Hasyim Asy'ari nggak pernah berkata seperti itu. Kakek saya ini pendiri NU. Kakek saya, Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Wahab Hasbuh, pendiri NU, nggak pernah berkata seperti itu. Paman saya, Sahal Mahfud, Kiai Sahal Mahfud, Rais NU, itu paman saya. Kakak kandung ibu saya. Nggak pernah bilang, yang benar saya, lainnya salah. Yang benar golongan saya, lainnya salah. Nggak pernah seperti itu. Itu tanda seorang ulama. Subhanallah. Kakak paman saya sendiri, Pak. Kisah Mahfud Rais MNU itu adik kandung dari ibu saya, adik kandung. Itu ulama. Rais Am 3 kali, ya kan? Rais Amnya 3 kali. Keulamaannya sudah diakui. Kiai Haji Ali Maksum Jogja. Itu juga termasuk kakek saya itu. Pamannya ayah saya. Juga Rais MNU kan. Kiai Haji Ali Maksum. Ulama besar. Reputasi ilmunya luar biasa. Apakah pernah beliau sombong seperti itu? Tidak pernah. Santun dia. Tiru ulama-ulama yang santun. Ya. Karena apa? Kesantunan itu menunjukkan keulamaan yang tulus. Kesantunan dalam bicara, kesantunan dalam berkata, kesantunan dalam berperilaku. Itu menunjukkan ulama yang tulus. Jangan fanatik, tapi kesantunan. Semua demi kebaikan untuk menjaga keulamaan. Nanti akan digebyah uyah semua ulama seperti itu sombongnya. Padahal tidak semua. Ya kan? Kasihan ulama yang lain yang akhlaknya baik. Yang tawadu, yang masih bersih. Banyak sekali. Jangan semua ulama dianggap jelek. Jangan. Masih banyak ulama yang bersih. Tapi karena ada 1-2 orang yang menodai, maka kita para ulama yang masih baik-baik akan ternodai juga. Padahal masih banyak ulama yang bersih. Ya kan? Masih banyak ulama yang bersih. Masih banyak ulama yang solih. Masih banyak ulama yang dekat Allah. Jangan bilang tidak ada wali sekarang. Masih banyak aulianya Allah. Jangan bilang di dunia ini sudah tidak ada wali. Jangan bilang begitu. Masih banyak aulianya Allah. Selama masih ada orang beriman, selama masih ada orang beragama Islam, beriman, berzikir dengan baik, masih ada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita anggap semua buruk.
Orang-orang yang dicintai Allah. Masya Allah. Ada di Mesir namanya Nafisah. Namanya siapa? Nafisah. Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i wafat, itu jenazahnya dipikul, diliwatkan di rumahnya Nafisah. Karena ini mencari berkahnya, mencari berkahnya Nyai Nafisah. Bagaimana Nyai Nafisah? Dia sedang berwudu. Dia sedang berwudu, airnya mengalir, tumpah. Airnya kan tumpah, ya kan? Dia berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, airnya tumpah. Airnya ini tumpah, jatuh-jatuh, belabar-belabar. Tahu belabar-belabar? Airnya berjalan. Sampailah pada seorang anak di tetangga sebelah. Anak itu lumpuh. Lumpuh tidak bisa berjalan. Anaknya orang Yahudi. Anaknya orang Yahudi, non-muslim. Tahu ada air mengalir, dia tanya-tanya ini air apa? Ternyata air wudunya Nyai Nafisah. Maka si kecil yang lumpuh itu mendapatkan ilham dari Allah. Mengoleskan air yang jalan, sisa air wudunya Nyai Nafisah itu, airnya dioles-oleskan pada kakinya yang lumpuh. Seketika bangun, seketika sembuh. Itu sisa air wudunya Nyai Nafisah. Seketika sembuh. Begitu ayahnya melihat anaknya sembuh dari mana? Karena diolesi sisa air wudunya Nyai Nafisah. Maka orang tuanya masuk Islam. Ibunya masuk Islam. Seluruh keluarganya masuk Islam. Ini ulama. Tidak banyak bicara, tapi karomah. Ini yang kita cari. Ulama yang karomah. Banyak ilmu, tapi tidak pernah menghina orang lain. Ya, banyak ilmu, tapi tidak pernah menghina orang. Hasyim Asy'ari dibawa, Muhammadiyah ikut ngaji. Kan ayah saya yang mendampingi Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kalau mengajar, ayah saya ada di sebelahnya. Jadi saksi sejarah pendiri NU. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari? Orang Muhammadiyah ngaji. Wahabi ngaji. Salafi ngaji. Tidak dipandang musuh oleh beliau. Dinasihati beliau. Dibimbing beliau. Diperlakukan seperti anak. Seperti bapak. Bapak ini punya anak semua atau ada yang ngakokno hati, ada nggak? Bapak ini punya anak 7, memuaskan semua atau ada yang mengecewakan? Ada yang mengecewakan, ada yang memuaskan, ada yang pinter ngaji, dagang nggak bisa. Ada yang pinter dagang, kepala bank, tapi nggak pernah sholat. Punya mantu, kepala bank, nggak pernah sholat. Satu mantunya jebolan pondok, tidak bisa kerja. Suka mana ibu? Punya mantu, kepala bank nggak pernah sholat. Yang satu lulusan nganggur nggak kerja. Seneng mana? Ada kekurangannya semua. Tapi semua anak yang punya kekurangan itu orang tua tetap sayang. Tidak memusuhi pada anaknya. Itulah Mbah Hasyim, itulah pemimpin. Dengan Wahabi baik, dengan Salafi baik. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau ngajar yang ngaji itu Muhammadiyah sebelah ayah saya. Habaib di belakangnya. Habaib itu mengelilingi Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak bermusuhan dengan Mbah Hasyim. Ayah saya ikut. Kenapa? Karena lidah beliau tidak pernah menyakiti orang. Lidah beliau tidak pernah antagonis. Bermusuhan. Lidah beliau tidak pernah mengatakan selain saya salah. Selain golongan saya salah. Tidak pernah bilang begitu. Maka beliau terhormat. Muhammadiyah ikut mau ngaji. Wahabi mau ngaji. Al-Irsyad mau ngaji.
rombongan dari Jogja, PP Muhammadiyah, ngaji semua. Kalau puasa Ramadan, ke Hasyim Asy'ari. Bayangkan itu, tokoh ulama. Karena apa? Beliau menyayangi. Kalau mereka ada kekurangan, beliau jelaskan dengan santun, diperlakukan seperti anak yang berbeda-beda. Dia asuh semua, dia santuni semua, dia sayangi semua, dia tunjukkan, oh ini salah, yang benar begini, tawasul itu boleh, ziarah kubur boleh, tapi menerangkannya itu dengan sayang. Maka beliau wibawa. Maka beliau bisa diterima seluruh Indonesia. Tidak banyak dimusuhi. Karena perilakunya. Wah, maksud saya. Ini kita cari figur-figur seperti ini yang punya tanggung jawab ilman wa amalan wa sulukan. Ilmunya, amalnya, dan sulukan, etikanya. Etikanya. Maka banyak dibutuhkan orang. Ini ajaran dan wasiatnya Abul Hasan Asy-Syadzili, mengutip sabda Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan sayyara hawaijan nas ilaih." Allah akan menjadikan manusia itu betul pada orang itu.